depan ada ulangan, jadi Bapak harap kalian belajar untuk ulangan tersebut ya. Baik Bapak, terima kasih. Baik, terima kasih atas segala perhatian. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. By the way kalian habis ini mau mana? Aku mau pulang, kan mau belajar, kan sini kita ulangan. Kamu Uji? Aku mau nonton kapal-kapal ya. Nonton ya. Padahal aku mau ngajak kalian main. Masa aku main sendiri lagi sih? Gak biasanya kan kamu main sendiri. Iya, kita belajar main. Iya sih, tapi kalian apa gak sih? Aku sih lapar. Hadir ya? Yuk, dulu kita pulang. Alhamdulillah kenyang. Gimana tadi Ratna, enak gak sih makanannya tadi? Aku belum nyobain tau. Ih sama, aku juga baru nyobain. Uji, lagi apa sih? Ini aku lagi Ih apa-apa mulu deh ya. Padahal kan Senin tuh lagi mau ada ujian loh. dia tahu, kita punya ujian. Gimana sih ya? Ya tapi kan kita harus belajar juga. By the way, Senin tuh ujiannya apa sih? Senin tuh kalau sama matematika sama agama gak sih? Gampang lah itu. Iyalah itu kajian. Gak boleh gitu, mending kita belajar nih sama aku. Harusnya aku mau nonton ini, apa-apa ganteng kamu. Aku mau belajar sih, cuman masa aku sendiri. Uji ikut dong. Kalian ini mau liatin yang ganteng-ganteng. Jangan halu terus, mendingan kita buktiin. Kamu tahu nggak mau dia enggak? Siapa itu tuh? Nih, lihat. Dia nikah sama orang Korea tahu. Ganteng kan? Beneran? Iya. Kayak aku Kok tahu bisa deh. sih? Ya karena dia pinter, sekolah di luar negeri dapat beasiswa juga. Tuh. Daripada kamu halu terus, mending kita wujudin dan kita belajar biar nanti ulangannya nilainya bagus. Belajar, aku harus ikutan belajar bareng. Iyalah, supaya kita nanti hasil ujiannya bagus. Ya aku sedikit termotivasi lah dari main. Apalagi kamu pengen punya pacar opa-opa Korea gitu ya. Tapi beneran bakalan bisa punya pacar Korea. Bisa, kenapa enggak? Mau dia itu juga bisa, kenapa Tuh. kita enggak ya enggak sih? Ya udah tuh, kita bareng. Yuk kita belajar, yuk mau di siapa? Mau di siapa? Mau di aku. Ya, Let's go. Iya, bentar hari pertama, jadi banget deh. Insya Allah kita bisa, kan sama kita udah belajar bareng-bareng. Iya, yang penting kita udah berusaha sama berdoa. Misalnya kita serahkan kepada Allah. Semoga nilai kita bagus semua. Amin. Bismillah. Baik anak-anak, hari ini kita akan mengadakan ujian. Silakan keluarkan kertas lembar dan kumpulkan tasnya di depan. Guys, ulangannya jauh semua enggak? Alhamdulillah ya, baru pertama kali ini aku ngerjain soal ulangan ya bisa gitu. Iya, aku jauh semua. Terus kayak kan kemarin kita udah belajar, jadi ada bayangan. Terus tapi udah tahu benar atau enggak. Iya. Pokoknya tapi kita udah ngerjain sebisanya. Semoga hasilnya memuaskan. Ya, terima kasih loh Ratna. Ya, udah ngajak kita belajar bareng. Iya, kalau misalkan Ratna nggak ngajak kita apa belajar bareng ya, pasti kita nggak akan bisa nih hari ini. Iya, Sama-sama. Nanti kita belajar lagi ya. iya buat besok. Iya, Udah besok ada udah ketemu kan? Ya. Oke. Oke.
Oke teman-teman semua, itu tadi reka adegan di mana sekelompok orang ingin mendapatkan motivasi belajar untuk mendapatkan prestasi belajar yang mereka inginkan. Nah, ngomongin tentang motivasi belajar dan prestasi belajar ini memiliki hubungan, dan itu yang akan kita bahas hari ini, yaitu tentang korelasi. Nah, dalam korelasi ini kita bisa memakai dua metode, yaitu metode SPSS dan juga metode manual. Mau tahu bagaimana caranya? Sebelum kita menghitung dengan SPSS dan dengan manual, kita harus tahu dulu apa itu korelasi. Jadi korelasi adalah hubungan antar dua variabel atau lebih. Jadi kalau misalkan korelasi ini adalah hubungan dari dua variabel atau dua data atau lebih. Jika dua variabel maka dikenal sebagai korelasi bivarat. Dan sedangkan kalau misalkan lebih dari dua variabel itu disebut korelasi multivariat. Seperti itu. Nah, kemudian korelasi ini ada berbagai jenis, yaitu ada korelasi yang positif, korelasi yang negatif, dan tidak ada korelasi. Korelasi positif adalah ketika nilai X semakin besar, maka nilai Y pun semakin besar. Jadi grafiknya naik. Sementara yang negatif itu ketika nilai X-nya semakin besar, nilai Y-nya makin kecil. Ya, itu dengan grafik yang menurun. Sedangkan tidak ada korelasi, tidak ada perubahan dan lurus saja seperti yang digambar ketiga. Nah, untuk teknik korelasi produk momen ini yang menentukan interpretasi dari masing-masing korelasi. Jika berada di antara 0,00 sampai 0,19 itu interpretasinya sangat lemah atau sangat rendah. Biasanya diabaikan atau dianggap tidak ada korelasi. Kemudian 0,20 sampai 0,39 itu dianggap lemah atau rendah. Kemudian 0,40 sampai 0,59 itu sedang atau cukup. 0,60 sampai 0,79 itu kuat atau tinggi. 0,80 sampai 1,00 itu dianggap sangat kuat atau sangat tinggi. Dan itu berlaku untuk setiap korelasi negatif ataupun korelasi positif. Nah, untuk soal latihan kali ini kita akan melihat data dari motivasi belajar dan juga prestasi siswa. Nah, di sini ada soal latihan. Seorang peneliti ingin melihat hubungan dan besarnya pengaruh antara motivasi belajar siswa dengan peserta belajar siswa dalam mata pelajaran PAI kelas 10. Peneliti mengambil sampel secara acak sebanyak 15 siswa. Kemudian peneliti mengukur skor motivasi belajar siswa dan mengukur prestasi siswa. Diperoleh data sebagai berikut yang tadi ditampilkan dan ditanyakan nilai korelasi produk momen atau Pearson dengan alfanya 5%. Nah, di sini kita bisa lihat kita harus mencari dulu diagram pencarnya agar kita tahu apakah ini positif ataupun negatif. Dan ternyata ini positif ya teman-teman. Jadi untuk melihat apakah korelasinya positif atau negatif kita bisa lihat dari diagram pencarnya. Nah, untuk selanjutnya kita akan membuat dari SPSS ya. Kita masukkan variabelnya yaitu X dan Y. Kemudian kita masukkan labelnya yaitu ada motivasi belajar dan juga ada prestasi belajar. Nah, untuk menyinggung yang tadi, yang diagram pencar itu tidak hanya yang SPSS saja, tetapi juga yang manual gitu kita harus memakai diagram pencar untuk mengetahui apakah korelasi tersebut dari kedua data itu negatif atau positif. Nah, di sini kita memasukkan nilai-nilai yang ada di data tersebut. Nah, karena di sini datanya 15, jadi kita bisa masukkan secara runtut ya. Tapi kalau misalkan untuk data yang lebih banyak, misalkan sampai 60 atau 100, saya sarankan harus memakai Excel ya. Jadi ketika kalian memakai Excel, memasukkan datanya di sana dan nanti tinggal di copy saja ke SPSS biar memudahkan kalian untuk tidak terlalu mengetik panjang-panjang karena SPSS ini apa ya hampir mirip-mirip seperti Excel lah. Jadi ketika kalian masukkan ke SPSS pun dari Excel itu datanya akan seperti itu. Hanya saja
penghitungannya lebih komplit dibanding dengan Excel seperti itu. Dan ini kita masukkan nilai X dan nilai Y-nya seperti itu. Nah, setelah dimasukkan, kita ke analyze dan kita ke korelasi dan kita ke bivariate. Ya. Karena kita memiliki dua data, jadi kita masukin dua variabel ke dalam sini. Dan selanjutnya kita pilih Pearson, kemudian two-tail dan flexibility correlation. Dan ketika kita run atau kita oke, maka muncullah ini ya guys ya. Jadi di sini kita bisa lihat ada 0,886. Ini adalah titik di mana keduanya bertemu ya. Jadi di titik 0,886 ini adalah nilai korelasi dari keduanya dari persen. Nah, kita sudah tahu nih bahwa 0,886 ini adalah nilai persen. Dan kita bisa lihat di sini untuk teknik korelasi produk momennya ini di antara 0,80 sampai 1,00. Berarti disebut sangat kuat atau sangat tinggi. Nah, kita bisa tahu bagaimana teknik korelasi produk momen tersebut ya. Dan untuk selanjutnya itu kita akan memakai nilai R. Nah, nilai R ini nanti sekaligus dibahas di metode manual. Jadi setelah dari sini langsung kita dapatkan nilai dan langsung kita masukkan nilai dari tabel R tabel dan dibandingkan dengan hasil yang tadi didapatkan dari korelasi persen seperti itu. Nah, itu tadi bagaimana kita menghitung korelasi antara dua data dengan SPSS. Nah, kalau misalkan dengan manual kayak gimana ya? Nah, selanjutnya akan dibahas oleh teman-teman saya yang akan ada di sini. Halo guys, kami di sini bakal ngejelasin tentang perhitungan korelasi secara manual. Karena tadi sudah dijelaskan perhitungan korelasi menggunakan SPSS oleh Bapak Rijal. Nah, kami akan menggunakan cara manualnya ya. Mari kita coba bersama ya. Check it out. Teman-teman, dalam menyelesaikan masalah korelasi secara manual, pertama-tama kita terlebih dahulu harus mengasumsikan bahwa data tersebut berdistribusi normal. Kemudian setelah mengasumsikan data berdistribusi normal, kita akan mencari nilai korelasi produk momen atau Pearson dengan alfa 5%. Yang mana diketahui dalam soal bahwa banyaknya data itu ada 15. Kemudian untuk variabel X-nya ada 77, 80, 78 dan seterusnya. Kemudian variabel Y-nya itu 84, 92, 86 dan seterusnya. Nah, karena kita sudah mengetahui variabel X dan variabel Y-nya, maka kita akan mencari variabel X kuadrat, yaitu dengan memangkatkan X-nya. Tadi kan 77 dikali 77 atau 77 dipangkatkan dengan 77 menghasilkan 5.929. Begitupun X2, X3 dan seterusnya, yaitu dengan cara dipangkatkan. Setelah memangkatkan semua variabel X, selanjutnya kita akan memangkatkan variabel Y. Tadi kan di variabel Y ada 84. Nah, 84 ini dipangkatkan menjadi 7.056. Begitupun seterusnya. Setelah semua variabel Y dipangkatkan, kita akan mencari XY. XY itu yaitu variabel X dikali dengan variabel Y, yang mana tadi variabel X-nya diketahui yaitu 77 dan variabel Y-nya yaitu 84. Nah, 77 dikali 84 itu menghasilkan 6.468. Kemudian kalikan seluruh variabel X dan variabel Y. Nah, setelah mendapat
perkalian antara variabel X dan variabel Y, kita akan mencari jumlah X. Jadi jumlah X itu atau sigma X itu adalah hasil jumlah variabel X, yang mana sigma X itu adalah 1153, sigma X kuadrat yaitu 89.161, sigma Y yaitu 1226, sigma Y kuadrat yaitu 101.010, dan sigma XY yaitu 94.819. Nah, setelah kita menghitung nilai korelasi produk momen atau person dengan alfa 5%, selanjutnya kita akan merumuskan formula hipotesis, yang mana H0-nya diketahui tidak terdapat korelasi yang signifikan antara variabel X dengan variabel Y. Kemudian H1-nya terdapat korelasi yang signifikan antara variabel X dan variabel Y. Nah, selanjutnya tadi kan sudah dirumuskan ya formula hipotesisnya. Nah, kemudian tahap yang kedua yaitu menentukan nilai statistik uji, yaitu yang mana rumusnya PXY sama dengan N sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y per akar N sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat, kemudian dikali dengan N sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y kuadrat. Nah, kemudian kita masukkan, tadi kan nilai sigmanya tuh 15. Nah, nilai sigma X-nya tadi berapa? 94.819. Kemudian nilai sigma X-nya yaitu 1153 dan sigma Y-nya 1226. Nah, kemudian kita masukkan lagi yang di dalam akarnya. Nilai N-nya itu ada 15. Kemudian nilai sigma X kuadratnya yaitu 89.161. Kemudian nilai sigma X kuadratnya yaitu 1153. Nah, setelah itu dikuadratin ya. Kemudian nilai N-nya juga sama 15. Nilai sigma Y kuadratnya yaitu 101.010. Nah, nilai sigma Y kuadratnya yaitu 1226. Kemudian hasilnya nanti dikuadratin. Nah, kemudian didapat hasilnya yaitu 1.422.285 dikurangi 1.413.578 per akar 8.006 dikali 12.074. Kemudian kita jumlahkan lagi sama dengan 8.707 per akar 96.664 Kita keluarkan akarnya, didapatkan hasil 8.707 per 9.831,81. Kemudian kita bagi, maka hasilnya itu 0,885 atau dibulatkan bisa jadi 0,86. Nah, setelah merumuskan formula hipotesis dan menentukan nilai statistik uji, selanjutnya kita menentukan tingkat signifikasinya, di mana telah ditentukan nilai alfanya yaitu 5% atau sama dengan 0,05. Lalu untuk DK-nya kita tentukan dengan menggunakan rumus N dikurangi K, di mana nilai N-nya yaitu 15 dan nilai K-nya yaitu 2. Maka untuk DK-nya 15 dikurangi 2 sama dengan 13. Maka untuk R tabelnya kita cari di tabel R, di mana alfanya 5% dan DK-nya 13. Kita mendapatkan nilai R tabelnya yaitu 0,514. Untuk yang terakhir, kita menentukan kesimpulannya. Berdasarkan hasil perhitungan di atas, ternyata
nilai korelasi antara variabel X dan variabel Y tidak bertanda negatif. Berarti di antara kedua variabel tersebut terdapat korelasi positif. Dengan melihat besarnya R yaitu 0,89 berkisar antara 0,80 sampai 1,00, berarti bisa dikategorikan ke dalam korelasi positif yang sangat kuat. Jika dibandingkan dengan R tabel, dapat dilihat bahwa nilai R hitung yaitu 0,89 lebih besar dari R tabel yaitu 0,514, maka H0 ditolak. Artinya, dengan nilai alfanya yaitu 5%, terdapat korelasi atau hubungan positif yang signifikan antara skor motivasi belajar siswa dengan skor prestasi belajar. Oke teman-teman semua, itu tadi cara kita untuk menghitung korelasi dengan cara SPSS dan juga dengan cara manual. Semoga bisa menghibur dan juga menjadi bermanfaat buat kalian ya. Terima kasih yang sudah menonton. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.